Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kak Reva akan mengisahkan kisah Nabi Isa alaihi salam. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Reva Sultuha. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Isa. Ada yang tahu Nabi Isa itu Nabi yang keberapa? Betul, Nabi Isa itu adalah Nabi yang ke-25. Langsung saja ya, Nabi Isa dilahirkan dari seorang perempuan suci yang bernama Maryam. Kelahiran Nabi Isa juga merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam adalah seorang perempuan solehah yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari-harinya, Maryam mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah di mihrab Baitul Maqdis. Selama beribadah di mihrab, Maryam tidak pernah bertemu dengan laki-laki satupun kecuali dengan Nabi Zakaria yang merawat dan menjaganya sejak kecil. Pada suatu hari, malaikat Jibril datang. Menyamar menjadi seorang laki-laki. Kemudian terkejutlah Maryam karena ada seorang laki-laki yang berdiri di hadapannya. Kemudian Maryam berkata, Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu adalah orang yang bertakwa. Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira yang datang dari Allah. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu dari wanita-wanita yang ada di dunia. Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dari kalimat yang datang dari Allah. Ia bernama Isa al-Masih putra Maryam. Ia bisa berbicara sejak dalam buaya, dan ketika dewasa, ia termasuk orang yang soleh. Kemudian, setelah mendengar malaikat Jibril berbicara seperti itu, Maryam hamil. Kemudian Maryam meninggalkan kampungnya untuk menghindari fitnah dari kaumnya. Pada satu tempat yang bernama Baitullah di Palestina, Maryam menyadarkan tubuhnya di sebuah pohon kurma. Kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Isa. Kemudian Allah berfirman kepada Maryam agar tidak menceritakan apapun ketika bertemu dengan orang-orang. Bahkan Allah juga memerintahkan kepada Maryam agar bertanya langsung kepada anak tersebut. Setelah itu, Maryam kembali lagi ke kampung halamannya. Dan setelah kembali ke kampung halamannya, orang-orang melihatnya dengan perasaan sinis dan benci. Mereka mempertanyakan siapa ayah dari anak tersebut karena Maryam ini sebelumnya belum pernah menikah. Kemudian mereka berbicara kepada Maryam, Hai Maryam, kami mengenalimu sebagai wanita baik-baik. Ayah dan ibumu juga bukanlah seorang yang hina, melainkan mereka adalah orang yang soleh dan suci. Dari siapakah kamu mewarisi sifat seburuk ini? Kemudian Maryam pun membisu. Kemudian Maryam pun menjawab dengan tenang, jika kalian ingin mengetahui apa yang telah terjadi, maka bertanyalah kepada anakku ini. Hai Maryam, bagaimana kamu bisa berbicara dengan bayi yang masih merah ini? Apakah kamu gila? Seru mereka. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi ini pun berbicara. Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku Alkitab dan Dia menjadikanku seorang nabi. Dan Dia memberkatiku di mana saja aku berada. Dan Dia juga memerintahkanku agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lalu celaka. Terkejutlah mereka semua yang menyaksikan kejadian itu. Mereka sadar bahwa Nabi Isa bukanlah bayi biasa. Mereka sadar bahwa Nabi Isa juga merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, mereka pun menerima Maryam sebagai wanita suci dan mulia. Kemudian, ada 3 mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa. Yang pertama, Nabi Isa dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati. Pada suatu hari, sang putra Nabi Nuh meninggal. Kemudian, Bani Israel meminta agar
Nabi Isa bisa menghidupkan kembali sang ini. Kemudian Nabi Isa memohon kepada Allah agar bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Setelah beberapa saat, kemudian sang ini pun hidup lagi dan menceritakan apa yang telah terjadi di peristiwa banjir besar. Dan Nabi Isa berdoa kembali dan sang pun kembali menjadi tanah. Yang kedua, Nabi Isa dapat menghidupkan burung dari tanah liat. Mereka belum percaya bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Makanya mereka meminta Nabi Isa agar memperlihatkan mukjizat yang lainnya. Kata mereka, perlihatkan bagaimana cara membuat burung dari tanah liat. Kemudian Nabi Isa memohon lagi kepada Allah. Beberapa menit kemudian Nabi Isa mengambil tanah liat dan membentuknya menjadi seekor burung. Kemudian setelah membentuknya menjadi seekor burung, kemudian Nabi Isa meniup burung tersebut. Setelah meniup burung tersebut, kemudian burung tersebut bisa terbang di alam bebas. Yang ketiga, Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit kusta atau buta. Meskipun mukjizat demi mukjizat telah ditunjukkan, tetap saja banyak orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Bahkan mereka merasa terancam dengan adanya keberadaan Nabi Isa. Kemudian keberadaan Nabi Isa, kemudian mereka menemui Kaisar Romawi untuk membuat fitnah bahwa Nabi Isa melakukan pemberontakan. Kemudian Kaisar Romawi memerintahkan kepada pasukannya agar menangkap Nabi Isa. Nabi Isa dan kaum Hawariyun, yaitu kaumnya, langsung melarikan diri karena merasa terdesak dengan keadaan tersebut. Namun seorang pengikutnya yang bernama Yudas teriming-imingi oleh hadiah, lalu Yudas ini membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Nabi Isa merasa terdesak pada saat itu. Kemudian Nabi Isa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Kemudian Kaisar Romawi menangkap Yudas. Kemudian Allah menjadikan rupa Yudas sama seperti rupa Nabi Nuh dan Nabi Isa. Kemudian setelah itu pasukan Kaisar Romawi ini menangkap Yudas dan menyalibnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai kisah Nabi Nuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.